Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara tahun ajaran 2022-2023. Kami dari program studi agroteknologi. Nah, di sini kami sedang ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu tanah aluvial dan bagaimana itu tanah aluvial. Nah, di sini kami akan memenuhi tugas pada mata kuliah kesuburan tanah yang didampingin dengan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Insinyur Rahmawati MP. Pada hari ini kami berada di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sedang Berdagai, yang dimana di sini terdapat tanah aluvial. Sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ibram Prabowo Mario dari kelas agroteknologi kelas A, dan ini berada teman saya yaitu Calvin Virus Asmi. Saya Dimas Mikroyuda. saya Muhammad Adam. Saya Hendri Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu aluvial. Aluvial ini adalah sejenis tanah liat halus yang dapat menampung air hujan yang tergenang. Nah, tanah aluvial ini biasanya terjadi karena endapan lumpur yang terbawa oleh aliran air sungai. Seperti inilah kondisinya. Selanjutnya, tanah aluvial ini berwarna coklat kelabuan. Nah, tekstur tanah aluvial ini pada saat musim kering dia akan mengeras, tetapi tidak terlalu kering. Pada saat musim hujan dia akan lembek. Nah, untuk bentuk tanah aluvial ini tergolong tanah liat atau liat berpasir, dengan potensi liat itu berada di bawah 50%. Sifat tanah dari tanah aluvial adalah memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan tanah aluvial dapat menyimpan air dengan cukup banyak di dalam tanah tersebut, sehingga air-air mineral tersebut sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dengan subur. Jenis mineral yang terkandung dalam tanah aluvial itu cukup bervariasi. Contohnya seperti mineral makro seperti nitrogen dan fosfor, dan mineral mikronya itu seperti tembaga dan zat besi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran unsur hara yang terdapat pada tanah aluvial. Ketika tadi saya sebutkan terdapat dua, yaitu unsur hara makro dan mikro. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu unsur hara makronya, yaitu nitrogen dan fosfor. Nitrogen berperan dalam pembentukan sel pada jaringan bagi tanaman yang terdapat pada sekitar tanah aluvial. Sementara untuk fosfor itu untuk mempercepat pertumbuhan akar, buah, dan bunganya pada tanaman yang terdapat pada tanah aluvial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran tentang unsur hara mikro. Unsur hara mikro yang terdapat pada tanah aluvial itu terdapat unsur hara seperti zat besi dan tembaga. Zat besi berperan sebagai pembentuk protein untuk mendukung pembentukan dari sel klorofil pada tanaman tersebut. Sementara untuk tembaga itu berfungsi sebagai untuk mempercepat proses fotosintesis pada tanaman tersebut. Efisiensi dari tanah aluvial. Yang pertama adalah tanah aluvial ini sangat berguna bagi para petani yang melakukan bertani secara masih tradisional. Tanah aluvial ini cenderung dia cekung, sehingga memudahkan dalam proses irigasi. Efisiensi yang kedua dari tanah aluvial ini adalah tanah aluvial ini sangat kaya akan sumber mineral. Seperti yang kita ketahui, mineral sangat penting bagi peranan tanaman, karena tanah aluvial ini banyak mengandung mineral. Mineral ini terjadi pada proses pengendapan tanah aluvial. Nah, semakin lama proses pengendapan tanah aluvial, maka akan semakin bagus mineral yang ada di dalam tanah aluvial.
Defisiensi yang ketiga dari tanah aluvial ini adalah tanah aluvial ini memiliki pori-pori yang kecil sehingga dia dapat menyerap air lebih lama, sehingga tanah aluvial ini tidak masalah dalam kemarau yang lama. Berikut tanaman yang mampu tumbuh di tanah aluvial yaitu tanaman tebu, tembakau, padi, dan tanaman singkong. Nah, di sini ada tanaman yang tumbuh langsung di tanah aluvial yaitu tanaman sawit dan tanaman singkong. Secara umum, pH pada tanah aluvial berkisar 5,3 sampai 5,8. Penyebarannya di Sumatera Utara, tanah aluvial berada di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Bandar Halifah, Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Pantai Cermin. Selanjutnya, pada tanah aluvial ini memiliki kelebihan agregat yang dimana banyak mengandung bahan organik yang kira-kira setengah dari kapasitas tukar kation yang berasal dari berbagai unsur hara tanaman. Demikianlah penjelasan kami mengenai tanah aluvial dan bagaimana itu tanah aluvial dan bagaimana itu bentuk tanah aluvial. Selanjutnya kami akhiri penjelasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.